Ada di boothnya Montec, brand casing power supply yang cukup fenomenal di Indonesia karena menawarkan harga yang kompetitif dengan build quality yang menurut saya pribadi premium. Dan kita akan coba lihat ada casing-casing baru apa aja inovasinya Montec yang dipamerkan di Computex 2024. Saya udah ngintip-ngintip, ternyata banyak banget yang mereka pamerkan di sini dan banyak banget yang menarik. Ayo kita coba cek satu-satu. Ini adalah King 65, bukan King 95, ini King 65. Kalau kita pernah kenal yang King 95 yang ininya sudutnya curve ya, melengkung, ini yang lurus. Tapi secara konstruksi kurang lebih sama, secara desain kurang lebih sama, dan ini harusnya dijual dengan harga yang lebih murah. Ya, ini adalah King 65 Pro. Ya, ini adalah prototype casing baru mereka. Prototype ya, ini belum dibuat. Ini masih dalam rangka dipamerkan dulu untuk mendapatkan feedback dari para pengunjung atau para distributor di seluruh dunia. Jadi ini konsepnya HS01 Mini. Sebenarnya konsepnya ini untuk mobile kali ya. Ada aksen warna kulitnya dan ada handle-nya dari kulit seperti ini. Untuk motherboard mentoknya cuma di micro ATX dengan konstruksi PSU di bagian depan. Ya, ada mesh depannya juga bisa dicopot dan ini bisa di-adjust. Jadi casing ini muat 360 mm I/O dan bisa di-adjust untuk PSU-nya kalau kita mau pakai I/O 360 seperti ini. Oke, nggak tahu ini akan akhirnya diproduksi atau enggak. Soalnya di beberapa di tahun lalu ada beberapa tipe casing yang mereka pamerkan, tapi sampai sekarang akhirnya nggak mereka produksi. Nah, berikutnya ini yang mereka beri nama HS01 ya, tadi HS01 Mini, dan menurut saya ini menarik banget. Ya, kalau kita ngomong casing kan sebenarnya inovasinya mungkin sangat terbatas ya, karena kandungan teknologinya hampir nggak ada. Hanya masalah desain dan masalah konstruksi sebenarnya. Ya, casing ini cukup menarik menurut saya karena berbeda banget. Beda banget dibandingkan casing-casing yang sudah berada di market sekarang. Yang paling kelihatan banget lihat nih. Pernah nggak nemu dengan fan di bagian belakang ada dua gini? Jarang kan? Kayaknya hampir nggak ada deh. Satu semua. Cuman Montec ini buat desain casing dengan 12 cm fan di bagian belakang. Dan juga untuk PSU-nya itu ada di bagian depan sini. Ya, dan mereka juga ngomong ini ada kayak cekungan-cekungan gitu sehingga ketika dirakit nanti benar-benar bisa flat ya. Ini fan-nya masuk ke dalam, terus juga motherboard-nya agak menjorok ke dalam. Jadi secara looks nanti bayangan saya sudah bisa ngebayangin sih apa maksud mereka. Jadinya bisa rata semua gitu. Misalnya harus jadi keren banget nanti. Ya, moga-moga aja ini jadi benar-benar diproduksi. Mereka bilang ini akan diproduksi dengan dua warna. Silver kayak gini, silver tua, dan hitam kayak gitu. Dan masih ada ini ya, LED stripnya di sini. Dan ini menurut saya keren banget sih, keren. Moga-moga segera diproduksi dan bisa dijual di Indonesia dengan harga yang kompetitif tentunya. Montec Sky itu sudah pada tahu, tentu sudah pada tahu ya, cukup laku dan cukup terkenal di Indonesia. Nah, ini adalah versi ketiganya harusnya ya, karena namanya Montec Sky 3. Secara desain totally berbeda menurut saya. Pinggirnya ada lekuk seperti ini, nggak patah ya, cembung, curve lah. Ini kayak King 95 Pro, ada cekungan di sebelah sini ya, dan menurut saya cukup keren. Ada beberapa detail desain yang mereka bilang ke saya tadi, seperti ini. Ini ada dua buah fan 9 cm apa 8 cm di bagian bawah yang berfungsi sebagai intake udara masuk, dan harusnya ini untuk bisa mendinginkan GPU dengan lebih efektif. Jadi ada di bagian bawah sini untuk intake-nya. Dua buah 8 cm atau 9 cm di sini. Ya, secara desain seperti ini. Dan support BTF juga harusnya karena ini menggunakan motherboard BTF. Dengan desain yang seperti ini menurut saya menarik banget sih ya harusnya. Moga-moga bisa dijual dengan harga yang cukup kompetitif nantinya. Oke, ini versi warna putihnya sama seperti ini masih warna putihnya. Terus ini juga lucu ini. Ini Sky 2 Performance. Ya, mereka selalu bilang yang seri performance itu dengan mesh di bagian depan untuk memperlancar airflow. Tapi yang lucu di sini ada aksen kayu, walaupun cuma segini ya, di atas sedikit, di bawah sedikit. Tapi menurut saya jadi elegan banget. Apalagi kalau ada versi warna hitamnya.
Kombinasi warna hitam dan warna kayu gini menurut saya seksi banget untuk sebuah casing. Ini saya udah tanya-tanya, ini cuman King 95 Pro yang sudah ada di market, yang di Indonesia juga udah ada, yang pernah kita bahas juga. Cuman ini memang beda warna. Ini mereka bilang warnanya apa tadi, Dah? Red rose gold ya. Rose gold seperti ini. Ya, relatif sih suka apa enggak. Kalau saya sih yang suka yang hitam sih. Gimana enggak? Suka enggak? Ya tergantung lah, selera. Kalau warna selera. Belum lama sih, Montech juga buat I/O water cooling. Jadi mereka sebut Hyperflow, ada yang 360, ada juga yang 240, dan juga ada yang seri Hyperflow Performance 360. Di sini dipamerkan beberapa serinya, memang lucu sih. Jadi untuk apa? Untuk water blocknya ini kayak apa ya? Saya susah ngomong ya, kayak jam gitu ya. Jadi emang gemes banget sih kalau yang putih, apalagi kalau dikasih warna-warna yang pastel gitu, jadi lucu harusnya. Ya, saya belum bisa konfirmasi gimana performanya, saya juga belum pernah coba. Tapi secara umum build quality dan juga apa yang mereka klaimkan di sini dengan CFM fan yang cukup tinggi, harusnya performanya juga oke. Ya, ini ada beberapa yang masih prototype, dan mereka bilang ini juga masih prototype, akan mereka luncurkan dalam waktu dekat ini, tapi memang belum di launching. Oke, itu adalah water coolingnya Montech Hyperflow. Ya, dan ini adalah beberapa power supply yang mereka pamerkan di Computex 2024. Ada beberapa seri baru sebenarnya. Titan PLA. Seperti ini. Dan mereka tadi sempat info kalau ini dibuat di pabrik PSU Seasonic ya. Mereka punya standarisasi double, ada yang platinum dari ET Plus, juga dapat Cybernetic Platinum dan Ultra Quiet juga dari Cybernetic-nya. Jadi memang ini ada 2 sertifikasi efisiensi dan 1 sertifikasi untuk kebisingan dari Cybernetic. Untuk kapasitinya mulai dari 750 watt sampai 1200 watt. Oke, kita tunggu aja kapan ini masuk ke Indonesia, dan tentu kita akan cari tahu kira-kira harganya kompetitif nggak. Dan ini yang lainnya adalah seri-seri Titan PLA juga, cuman mungkin dari kapasitas yang berbeda. Oke, kita ke sana, ada yang cukup menarik di sana. Ya, ini bukan King 95 Pro. Ini King 95 Pro cuman versi Mega Pro. Ya, namanya memang gitu ya, versi Mega Pro. Mungkin collab sama Honda. Ya, ini secara umum kelihatannya emang lebih gede dibandingkan King 95 biasa. Terus apa yang diimprove oleh Montech dengan dimensi yang lebih besar ya? Menurut kalian King 95 juga udah gede kan? Ini lebih gede lagi. Ya, ini untuk segmen-segmen yang memang butuh total performance ya. Jadi support radiatornya ini sampai ke 420 mm. Bisa taruh di atas, bisa taruh di bawah. 420 mm itu kalau radiator itu pakai fan 14 cm kali 3. Jadi yang paling gede itu ya. Support, di kancing ini support. Terus untuk konstruksi fan di bagian sampingnya juga bisa ditekuk separuh begini untuk mengarahkan anginnya ke arah GPU, sehingga harusnya lebih memperlancar airflow di dalam dan juga bisa meringankan GPU. Ya, secara umum ini King 95 cuman upgrade version dengan dimensi yang lebih besar dan support hardware juga yang lebih fleksibel tentunya. Ya, itu ya coverage kita di boothnya Montech. Memang produknya casing, power supply, terutama casing memang saya juga selalu bilang sebenarnya susah juga ya kalau kita mau membuat inovasi di casing. Karena kandungan teknologinya juga nggak tinggi. Cuman ternyata enggak. Di Montech itu selalu ada yang baru dan selalu ada yang menarik. Karena mereka memang berusaha keras untuk membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang inovatif, dan sesuatu yang ganteng dan keren-keren juga. Seperti tadi kita lihat beberapa prototipe casing mereka, moga-moga jadi produksi beneran dan masuk ke Indonesia juga dengan harga yang kompetitif. Gitu aja coverage kita hari ini di boothnya Montech. Sampai jumpa di liputan Computex berikutnya. Salam istimewa dari Taipei.